Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin sidang salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillah. Di pagi hari ini kita masih Allah memberikan kesehatan, umur panjang, sehingga Allah takdirkan kembali kita semua untuk hadir di majlis yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seluruh amal ibadah kita terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga tidak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, dia adalah baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak lupa kepada para sahabatnya, termasuk kita selaku umat yang mendapat syafaatul pada yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita memasuki hari keberapa? Hari yang ke-28. Mungkin besok satu hari lagi, mudah-mudahan kita masih berpuasa hari-hari terakhir di bulan Ramadan. Ya seginilah yang mungkin orang Rasul yang belum pulang kampung, tapi mudah-mudahan kita tetap istiqomah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, ad-dunya tustan. Dunia ini diibaratkan sebuah kebun. Tazayyanat bihamsyati asya'. Kebun ini akan menjadi indah apabila diisi dengan 5 perkara. Apa yang 5 perkara itu sehingga menjadikan dunia ini bagaikan kebun dan kebunnya akan menjadi indah? Yang pertama adalah ilmu ulama. Ilmunya para ulama. Siapakah ulama itu? Al-ulama'u rasyadul anbiya. Ulama itu adalah merupakan pewaris daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada hakikatnya semua aturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril disampaikan kepada baginda Rasul, dari baginda Rasul sampailah kepada para sahabat, para sahabat sampailah kepada para tabi'in, sampailah kepada para ulama, para asatid, para guru. Mereka itulah adalah merupakan pewaris para nabi. Tentunya dengan adanya para ulama, dengan adanya para asatid, ini memberikan warna kehidupan bagi masyarakat Indonesia, bagi masyarakat dunia, tentunya bagi masyarakat umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa tentunya mengajak kepada kebaikan dan melarang untuk berbuat maksiat atau memaknai dan munkar. Maka oleh karena itu dengan adanya para ulama ini akan memberikan keindahan di dunia ini. Yang kedua, wa'al umarok. Dunia ini akan menjadi indah apabila ada seorang pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil adalah pemimpin yang siddiq, pemimpin yang benar, pemimpin yang patonah, yang tentunya adalah pemimpin yang cerdik, pemimpin yang balagh, pemimpin yang mampu menyampaikan tabligh, ya, dan amanah. Inilah pemimpin-pemimpin yang kita harapkan, ya. Kita kemarin sudah memilih bagaimana kepemimpinan yang sudah diberikan contoh, dijelaskan oleh para ulama. Bahkan jauh-jauh hari inilah kriteria pemimpin. Tapi kadang-kadang gara-gara serangan fajar satu malam itu, satu hari berubah drastis. Apa yang bisa menyebabkan hal tersebut? Tentunya tinggal kita menunggu siapakah pemimpin yang sekarang masih proses hukum, ya, semuanya. Tentunya pemimpin-pemimpin yang adil adalah pemimpin-pemimpin yang perhatian terhadap masyarakatnya, bukan mementingkan pribadinya, bukan mementingkan golongannya, tapi betul-betul
perhatian terhadap rakyatnya. Maka pemimpin yang adil kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak memperhatikan rakyatnya hanya untuk memperhatikan keluarganya, dinastinya dan sebagainya, tentunya pemimpin itu kelak akan dihisab di yaumul qiyamah. Jangankan bukan hanya sekedar presiden yang pemimpin, bukan hanya sekedar gubernur dan pemimpin, bukan hanya sekedar bupati dan wali kota, bukan hanya sekedar lurah atau kepala desa, bukan hanya sekedar RT dan RW, tentunya semua kita ini adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nih, kita sendiri adalah pemimpin. Bagaimana memimpin anggota tubuh kita? Mampukah kita mengendalikan anggota tubuh kita? Mata kita, tangan kita, telinga kita, kaki kita kelak akan mintai pertanggungjawaban kepada diri kita. Kita pun sebagai pemimpin di rumah tangga, kepala keluarga, kita mempunyai istri dan anak. Kalau kita tidak mengajar istri dan anak untuk senantiasa taat pada Allah Subhanahu wa taala, dibiarkan begitu saja, maka anak dan istri kelak pun akan meminta pertanggungjawaban. Apalagi menjadi ketua RT. Ketua RT membawahi minimal 40 kakak. Kalau ketua RT-nya tidak menjadi teladan, kalau ketua RT-nya tidak mengajak masyarakatnya untuk beribadah kepada Allah, perhatikan masihkah ada masyarakatnya yang tidak sholat? Pernahkah diingatkan oleh ketua RT-nya? Masih ada masyarakatnya yang maksiat, minum-minuman dan sebagainya, diingatkanlah ketua RT-nya. Kalau ketua RT-nya sudah mengingatkan, sudah mengajak, bebas bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang-kadang ketua RT-nya takut sama dia. Kalau udah takut sama dia, ya sudahlah, dia seperti itu, dan dibiarkanlah begitu. Kalau mereka meminta pertanggungjawabannya, semakin tinggi kepemimpinan, semakin banyak yang dipimpin, walaupun memang jabatan berebutan, ya, dengan biaya yang sangat mahal. Kalau dia tidak amanah, tidak patonah, tidak tablik, semakin banyak yang dipimpinnya, maka pertanggungjawaban pun semakin berat kalau dia tidak menjadi seorang pemimpin yang adil. Kemudian yang ketiga, dunia ini akan menjadi indah. Wa ibadatul umat, hamba-hamba Allah yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih kita bersyukur kepada Allah, hari ini kita masih bisa bersujud kepada Allah. Masih ada hamba-hamba Allah yang senantiasa bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada hamba-hamba Allah yang memohon ampun dan pertolongan kepada Allah. Masih ada hamba-hamba Allah yang saling mendoakan di antara saudara yang satu dan saudara yang lain. Maka wa ibadatul ubad, hamba-hamba Allah yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya dia adalah menjadi bagian keberkahan untuk yang lainnya. Alhamdulillah, di rusun ini muslimnya banyak. Kalau kita lihat di sholat subuh, ya alhamdulillah, berapa persen kami dari sekian orang yang ada di rusun ini, ya masih ada. Kalau ini tiba-tiba subuhnya kosong semua, gimana gitu, ya seru kan? Tapi itulah wa ibadatul umat. Kalau masih ada hamba-hamba Allah yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dunia ini tidak akan tetap akan ada. Dunia ini tidak akan kiamat. Tapi kalau seluruh umat manusia tidak mau beribadah kepada Allah, semuanya sudah tidak ada beribadah, baru kiamat itu akan datang. Kemudian yang keempat adalah wa amanatut tuzza. Dunia ini akan menjadi indah kalau para pelaku ekonomi, para pedagang-pedagang jujur, ya. Nih, memang kalau pengen kaya itu dagang. Kalau pengen kaya itu dagang. Kalau kerja orang kaya, yang namanya dagang, semakin banyak modalnya besar, wah cepat itu. Tapi pedagang-pedagang yang jujur, pedagang-pedagang yang tidak
terjebak dengan riba, pedagang-pedagang yang tidak berbohong, maka dia adalah merupakan orang yang menghiasi daripada keindahan dunia. Kemudian yang terakhir, yang kelima, wa nasihatul muhtaqin. Dunia ini akan menjadi indah apabila para karyawannya, rata-rata kita di Jakarta para karyawannya disiplin waktu, disiplin bekerja. Kalau karyawannya disiplin, maka akan meningkatkan produktivitas yang sangat tinggi. Kalau produktivitasnya yang sangat tinggi, maka akan memberikan kesejahteraan baik kepada karyawan maupun perusahaan. Tapi kadang-kadang kita sebagai karyawan benar-benar disiplin. Time waktu 6.20 minimal kita udah absen. Absennya sekarang bukan pakai tulis tangan lagi, pakai apa? Tik jari. Ustaz tidak pagi-pagi udah tik jari. Pulangnya jam 15 tik jari juga. Tepat waktu. Ini begitu ada boro-boro ya. Kadang-kadang kita lebih takut sama manusia daripada takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih 2 menit, lebih 5 menit, potong lagi. Kita tidak takut kalau terlambat melaksanakan sholat 5 waktu. Tapi yang jelas, kalau kita melaksanakan ibadah saja disiplin, maka dia akan menjadi karyawan yang disiplin. Kalau dia melaksanakan ibadah disiplin, maka dia akan menjadi pedagang-pedagang yang disiplin, pedagang-pedagang yang jujur. Mudah-mudahan dengan masih adanya para ulama, masih adanya pemimpin-pemimpin yang adil, masih adanya hamba Allah yang senantiasa terus beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan masih adanya pelaku ekonomi, pedagang-pedagang yang jujur, dan karyawan-karyawan yang disiplin, insya Allah memberikan warna untuk kehidupan kita di dunia ini, dan insya Allah dunia akan damai, dunia ini akan indah jika 5 bagian ini masih ada di dunia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan hari ini kita dengar warga Rasul kita yang meninggal dunia, Ibu Nur Hayati A12 kalau kita di grup. Kita doakan, bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan almarhumah terima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.